independen, terpercaya. Polisi siapkan lebih dari 1.000 petugas untuk amankan peringatan May Day hari ini di Kota Makassar. Sejumlah kegiatan dijadwalkan akan digelar hari ini untuk memperingati Hari Buruh. Bertambah satu lagi anggota jemaah calon haji embarkasi Makassar yang gagal berangkat. Total ada 3 jemaah calon haji yang batal berangkat hingga hari ini. Gelandang andalan Manchester City Bernardo Silva dikabarkan akan hengkang dari Liga Premier Inggris usai kontraknya habis. Halo, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali menjumpai Anda. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Pagi edisi kali ini. Bersama saya Eki Muzakir, ini dia Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi, Saudara. Polda Sulawesi Tenggara menangkap seorang kurir sabu di parkiran sebuah hotel di Kota Kendari. Dari tangan kurir tersebut, polisi menyita 1 kilogram lebih sabu siap edar. Tim Opsnal Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menangkap seorang pria inisial Ika. Warga Kolaka berusia 28 tahun itu diduga jadi kurir narkoba jenis sabu. Ika ditangkap di parkiran sebuah hotel di Jalan Zazugianto, Kota Kendari. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan Ika membawa 5 paket besar diduga berisi sabu. Di dalam mobil Ika, polisi juga menemukan 6 paket kecil berisi sabu siap edar. Total, polisi menyita 1,26 kg sabu dari pelaku. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, 11 paket sabu dengan berat bruto 1.026 gram atau 1 kilo 26 gram. Pergi ke Kota Kendari. Ya. Dari Kota Kendari tersebut, tim yang di Kolaka bergabung dengan tim yang di Kota Kendari untuk melaksanakan pembuntutan. Ya, jadi masih belum kita sentuh karena memang masih kita awasi dulu bagaimana dia melakukan peredarannya. Lalu yang bersangkutan ini pergi menuju ke hotel, ya, di hotel yang ada di wilayah Kota Kendari. Dan pada saat yang tersangka ini keluar dari hotel, baru kita melakukan penangkapan. Ya, jadi kita melakukan penggeledahan. Polisi kini tengah menyelidiki siapa pemilik sabu tersebut. Ika sendiri dijanjikan uang 20 juta rupiah per saset jika berhasil mengedarkan barang haram tersebut. Ika kini dimintai keterangan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman penjara, maksimal hukuman mati sesuai Undang-Undang tentang Narkotika. Silvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. 2 jaksa di Kupang, Nusa Tenggara Timur diduga memeras terdakwa kasus korupsi pembangunan sekolah di Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Dugaan pemerasan terbongkar setelah pengacara terdakwa menyampaikan kasus ini dalam persidangan. Sidang kasus dugaan korupsi pengerjaan sejumlah sekolah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2021 memasuki babak baru. Kuasa hukum terdakwa, Hieronymus Sonbai, membuka sejumlah fakta terkait dugaan pemerasan yang dilakukan 2 jaksa terhadap terdakwa. Kuasa hukum terdakwa bilang 2 jaksa tersebut memeras terdakwa dengan nilai ratusan juta rupiah. Sejak awal kasus ini terlalu dipaksakan. Karena terdakwa sudah banyak menyetorkan sejumlah uang kepada oknum jaksa, yaitu A. Jaksa atas nama Ridwan Sudana Angsa, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang pada waktu itu adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, kurang lebih 140 juta rupiah, yang diberikan sebanyak 3 kali dengan cara pembayaran pertama. Jaksa bernama Noven Bulan, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang pada saat itu bekerja di bagian Intel Kejati NTT, juga telah meminta uang kepada terdakwa dengan akumulasi secara keseluruhan 175 juta rupiah. Atas fakta persidangan itu, Kejaksaan Tinggi NTT pun akhirnya angkat suara. Kejati NTT akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena ini kasus sudah nanti Pak Kajati perintahkan fase pengawasan, pasti akan dilakukan pemeriksaan kepada pihak yang bersangkutan. Dari 3 nama itu kira-kira mungkin bisa
Mereka bertugasnya di mana, apakah sekarang masih aktif di Kejati atau sudah keluar? Nama-nama yang disebutkan itu sudah tidak bertugas lagi di Kejaksaan Tinggi. Saya tidak tahu di mana sekarang. Karena klarifikasi dan pemeriksaan terhadap beberapa jaksa itu kapan rencana? Secepatnya, mungkin dalam beberapa hari ke depan, Pak Kejati akan memerintahkan asisten pengawasan untuk segera melakukan pemeriksaan. Untuk diketahui, kini Jaksa Ridwan bertugas sebagai Kajari Medan, sementara Jaksa Noven kini bertugas sebagai Koordinator Jaksa pada Kejati NTT. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di selokan di Merauke, Papua Selatan. Wanita tersebut diduga jadi korban pembunuhan. Warga Jalan Ibnu Umar, Merauke, Papua Selatan geger setelah menemukan jenazah wanita di dalam selokan. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya mengungkap wanita tersebut merupakan korban penganiayaan hingga berujung tewas. Polisi telah menangkap pelaku yang diketahui berinisial AS. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menganiaya korban hingga tewas lantaran dalam kondisi mabuk. Selain itu, pelaku juga hendak lakukan kekerasan seksual pada korban. Pelaku kini ditahan di Polres Merauke dan tengah jalani pemeriksaan lebih lanjut. Korban meninggal di dalam parit dalam kondisi kedalaman parit yang relatif dangkal, menimbulkan indikasi kuat bahwa kematian korban bukan disebabkan oleh kecelakaan. Kecurigaan tersebut diperkuat dengan diamankannya seorang pelaku berinisial AS yang sekarang masih mengalami atau lagi didalami kasusnya, akan melakukan ke tahap penyidikan dan berkelanjutan. Hasil interogasi tersebut, terduga pelaku yang mengakui perbuatannya, di mana ada unsur kesengajaan yang dilatar belakangi oleh hasrat atau hawa nafsu. Pelaku juga dalam keadaan pengaruh minuman keras. Kita ke Ambon, saudara. Longsor menerjang sejumlah lokasi di Ambon, Maluku. Longsor terjadi setelah curah hujan tinggi yang terjadi di daerah tersebut. Curah hujan yang tinggi memicu longsor di sejumlah lokasi di Ambon, Maluku. Salah satu lokasi terparah berada di kawasan Batu Merah. Di lokasi ini, longsor membuat pemakaman umum rusak. Warga pun terpaksa mengevakuasi dan menguburkan kembali jenazah yang terbawa longsor. Wakil Wali Kota Ambon memantau langsung sejumlah lokasi longsor. Pemkot Ambon pun akan segera memberikan bantuan pada korban longsor. Dan tadi Katong sudah tinjau langsung, ada beberapa yang digalunggung juga seperti itu patahan talutnya. Insya Allah nanti akan diselesaikan. Lalu yang terkena dampak juga, ini juga pemerintah Kota Ambon turut untuk melihatnya dan bisa membantu. Katong menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Ambon, hari ini Katong akan ada dalam musim penghujan juga yang panjang. Untuk warga masyarakat Kota Ambon yang tinggal, yang pertama tinggal di bantaran-bantaran sungai, harus juga memperhatikan kebersihan sungainya. Kemudian yang tinggal di daerah-daerah bukit-bukit ini ya, daerah-daerah gunung yang memang rawan longsor, ini juga harus menjadi perhatian. BPBD Ambon masih lakukan pendataan kerusakan akibat longsor. Warga yang tinggal di lereng bukit dan bantaran sungai diminta untuk tetap waspada. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Sebanyak 1.200 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini. Personel ditempatkan di sejumlah titik termasuk di bawah jembatan layang Kota Makassar. Ribuan personel dikerahkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan juga kelancaran lalu lintas di perayaan Hari Buruh Internasional. Para personel disebar di sejumlah titik strategis serta titik yang menjadi pusat konsentrasi massa. Di peringatan May Day tahun ini, pemerintah Kota Makassar juga disebut akan menyiapkan konsep perayaan May Day Fest di lapangan Karebosi, Kota Makassar. Personil kurang lebih gabungan dengan Polda itu ada sekitar 1.200 lebih yang kami terjunkan. Nanti kan kegiatan dari beberapa titik. Pak Wali Kota sendiri ada inisiatif yang buruh yang dari kota nanti mau diadakan kegiatan di Karebosi, tapi ini masih dalam proses begitu ya. Tapi kalau tidak kita akan fokuskan di flyover gitu ya. Mungkin nanti jalan ke kantor-kantor mana yang memang mereka tuju. Ini kami akan kawal semua.
Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya 3 anggota jemaah calon haji embarkasi Makassar gagal berangkat ke Tanah Suci. Kompas Pagi segera kembali. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Masih bersama kami di Kompas Pagi, kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke informasi soal haji. 3 anggota jemaah calon haji embarkasi Makassar gagal berangkat ke Tanah Suci. 1 dari 3 anggota jemaah tersebut meninggal dunia. Ada laporan Wafik Aziza dan juga juru kamera Rama Pratama selengkapnya. Ya, untuk hari ini jemaah calon haji tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar berasal dari Kabupaten Maros, tergabung dalam kloter 14. Ada sekitar 387 jemaah calon haji yang sudah tiba. Setibanya mereka di Asrama Haji Sudiang Makassar langsung diterima dan juga disambut di Aula Arafah, di mana di dalam Aula Arafah ini pelayanan terpadu diterima oleh jemaah calon haji, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian living cost, hingga kemudian pembagian gelang identitas bagi seluruh jemaah calon haji. Rencananya kloter 14 yang tiba saat ini akan berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menuju Madinah pada pukul 3 dini hari besok di 1 Mei 2026. Sementara itu jemaah calon haji yang berasal dari kloter 13 yang lebih dulu sudah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar dari Maluku Utara dijadwalkan akan berangkat pada malam ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dari Embarkasi Makassar tercatat 3 jemaah yang batal berangkat, 2 karena sakit dan 1 karena hamil. Sementara itu data dari Embarkasi Makassar ada 1 jemaah calon haji yang meninggal dunia di Arab Saudi pada hari Minggu kemarin. Jemaah yang tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar ini tentunya selalu dihimbau oleh petugas haji agar seluruh jemaah calon haji bisa beristirahat ketika seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan. Selain itu jemaah calon haji juga paspor dari seluruh jemaah calon haji akan dibagikan saat mereka akan berangkat menuju bandara agar tidak ada dokumen-dokumen yang tercecer begitu. Kemudian juga dari petugas haji juga menghimbau kepada jemaah calon haji agar bisa menjaga kesehatan hingga kemudian menggunakan alat kesehatan ataupun juga obat-obatan yang kemudian sudah diberi. Ya, untuk pelayanan tahun ini khusus untuk pembagian paspor akan diberikan kepada jemaah calon haji saat mereka akan berangkat ke bandara, dan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan oleh petugas haji, seluruh jemaah kemudian akan diantar ke asrama mereka masing-masing menggunakan transportasi khusus untuk memudahkan jemaah lansia. Petugas haji tentunya juga selalu menghimbau kepada seluruh jamaah agar menggunakan fasilitas dengan baik dan istirahat dengan nyaman sebelum kemudian berangkat ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Wafik Asisa, Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. 387 jemaah calon haji asal Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka tergabung dalam kelompok terbang 12.
Total jemaah calon haji asal Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 511 jemaah. Selain kloter 12 sebanyak 387 jemaah, ada 124 jemaah calon haji lainnya asal Mamuju yang juga akan diberangkatkan. Pemberangkatan kedua jemaah calon haji asal Mamuju dilakukan pada 5 Mei mendatang. Mereka tergabung dalam kloter 19. Jamaah yang akan berangkat dari embarkasi Makassar menuju Bandara Madinah untuk kloter 12 asal Provinsi Sulawesi Barat sejumlah 511 jamaah. Untuk kloter 12 ini semuanya berapa Pak? Untuk kloter 12 ini jamaah berjumlah 511 jamaah. Itu berarti utuh Pak ya? Alhamdulillah utuh asal Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kalau untuk Sulbar sendiri Pak, jumlah jemaahnya berapa Pak untuk embarkasi Makassar? Ya. Jumlah jemaahnya untuk Sulbar sendiri seluruhnya? Kalau jumlah keseluruhan jamaah asal Sulawesi Barat sesuai kuota yang diberikan negara itu 1.450 jamaah. Dia terbagi dalam berapa kloter Pak? Terbagi dalam 4 kloter. Jemaah calon haji dari Maluku Utara punya ragam cerita sebelum berangkat ke Tanah Suci. Mereka harus menempuh jarak yang jauh sebelum masuk ke asrama haji di Makassar. Tak hanya itu, satu anggota jemaah haji bahkan harus naik kapal selama 2 hari lantaran berasal dari pulau terluar. Iswanti Jahidin Hane kini bersyukur asanya untuk berhaji tahun ini tak lama lagi terwujud. Bersama 387 jemaah calon haji lainnya dari Maluku Utara, Iswanti kini menanti puncak musim haji di Tanah Suci. Perjalanan Iswanti untuk berhaji tak mudah. Bukan cuma soal naik pesawat dari Maluku Utara ke Makassar, tapi juga dari kampung halamannya yang jauh di sana. Iswanti berasal dari Pulau Taliabu, salah satu pulau terluar di Indonesia. Untuk bisa ke Ternate, kota di Maluku Utara, butuh waktu 2 hari menggunakan transportasi laut. Alhamdulillah baik. Mana sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Perjalanannya ke sini bagaimana, lancar? Perjalanan dari mana? Dari Taliabu. Perjalanan dari Taliabu. Sebagaimana jemaah haji yang lain, saya sebagai jemaah haji yang cuma 1 orang dari Taliabu, kemudian yang terluar. Kalau dari kabupaten kita sekitaran dari kampung saya itu sekitar dari 3 jam dengan kapal Sulais. Tapi kan saya sudah dari kampung, jadi dari kampung saya kemudian ke sana itu 1 malam, 2 hari 2 malam. Iya, katanya begitu. Iswanti Jahidin Hane tergabung dalam kloter 13 embarkasi Makassar. Bersama kelompoknya, Iswanti terbang ke Madinah dan bergabung dengan jemaah calon haji lainnya dari penjuru dunia untuk lakukan serangkaian ibadah haji tahun ini. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Seorang pengayuh becak asal Mamuju, Sulawesi Barat akhirnya bisa berangkat haji tahun ini. Dirinya harus menabung selama 26 tahun demi mewujudkan impiannya menunaikan rukun Islam yang kelima. Ratusan jemaah calon haji kloter 12 asal Sulawesi Barat bersuka cita. Mereka akhirnya bisa berangkat haji tahun ini setelah penantian panjang. Salah satunya adalah Kamiseng. Pria Parubaya ini akhirnya bisa berhaji setelah perjuangan panjang. Dirinya yang bekerja sebagai pengayuh becak menabung rupiah selama 26 tahun untuk bisa berhaji. Pria asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan tersebut bahkan harus merantau ke sejumlah daerah demi mengumpulkan uang. Niat sejak tahun 2000 tersebut akhirnya bisa terwujud tahun ini. Kebahagiaan Kamiseng pun semakin lengkap setelah dirinya berangkat haji tahun ini bersama sang istri Risnawati. Itu pas itu ada banyak uang kita kumpul, terpaksa mendaftar. Itu berapa lama kita menabung Pak? Mulai tahun 2000. Tahun 2000. Itu dari hasil gayung becak ya? Becak, tidak ada yang lain. Kalau tabungannya itu setiap tiap hari. Tiap hari. Iya.
Kalau banyak udah apa banyak kasih turun di Celengan toh. Kalau sedikit berapa biasa kita kasih masuk? Biasa tuh 50, 30, kadang-kadang di atas nah tuh. Waktu tahun 2000 tak berapa biasa tahu? Waktu Itu nih kadang-kadang 50, kadang-kadang di atas nah tuh tidak tentu tuh. kadang tak 2000 begitu tuh. Ya 5.000, 50, 70, ya begitu nih. Berapa anak? 2. Coba ini bagaimana ceritanya sampai bisa sama istri ini bersama? Ya, pola tala tuh mau nah. Kisah perjuangan Kamiseng menjadi pengingat bahwa keterbatasan bukan halangan untuk bisa meraih impian. Harbi Tetana, Kompas TV Makassar. Masih soal haji, saudara. Selama di Mekah, Arab Saudi, jemaah haji Indonesia bisa menggunakan bus sholawat untuk beribadah dari hotel ke Masjidil Haram. Yang menarik, untuk jemaah disabilitas dan juga lansia, ada bus khusus yang siap digunakan. Sekilas bus salawat ini tampak biasa saja, namun bus ini memiliki fasilitas khusus yang tidak dimiliki bus salawat yang lain. Ya, bus ini memang diperuntukkan untuk kaum disabilitas dan lansia. Bus pun dilengkapi dengan sistem hidrolik yang bisa membuat badan bus bisa naik turun untuk memudahkan jemaah haji yang menggunakan kursi roda menaiki kendaraan. Fasilitas lain adalah tempat duduk yang lebih luas untuk pendamping. Selain itu, bus ini juga dilengkapi layar monitor dan sejumlah ruang untuk menyimpan barang-barang jemaah. Tadi saya udah bilang sama bidang lansia dan disabilitas, saya suruh profiling profil jemaah, berapa pengguna kursi roda permanennya. Kalau mereka punya setiap kloter itu minimal 5, itu sudah wajib order ini. Umrohnya pakai ini, nggak boleh dicampur sama jemaah yang sehat. Harus itu di treatment beda khusus, gitu loh. Oke? Total ada 56 bus salawat untuk disabilitas dan lansia yang disediakan Kementerian Haji dan Umroh. Bus ini akan dioperasikan sesuai dengan pesanan jamaah. Ya, penyediaan bus disabilitas ini ditujukan untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus agar bisa tetap beribadah di Tanah Suci ini dengan baik dan lancar tanpa kendala apapun meski memiliki keterbatasan khusus. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya pemerintah Kota Makassar melarang sekolah gelar acara perpisahan untuk para siswa. Kompas Pagi segera kembali. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi melepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Masih bersama saya Eke Muzakir, kita lanjutkan ke informasi lainnya di Kompas Pagi hari ini, saudara. Harga kantong plastik di Kota Ambon, Maluku terus alami kenaikan. Harga kantong plastik bahkan bisa naik hingga 3 kali dalam sepekan.
Naik lagi, dan naik lagi. Ya, ini yang terjadi pada kantong plastik di Ambon, Maluku. Harga kantong plastik terus meroket hingga membuat para pedagang resah. Dalam sepekan, harga kantong plastik bahkan bisa naik hingga 3 kali. Naiknya tak tanggung-tanggung, 3 kali lipat dari harga sebelumnya. Penjual plastik pun tak punya pilihan. Mereka terpaksa mengikuti harga pasar demi menghindari kerugian. Plastik apa itu, Ibu? Plastik yang dijual ikan, semua plastik. Semua jenis plastik naik. Jadi katong jual ini paling orang sampai langganan bilang ibu paling mahal sekali jual plastik. Kita bilang ini cari-cari di tempat lain tuh, kalau memang di tempat lain murah kita mau ambil lain. Naiknya harga plastik tentu berdampak pada penjualan dan ini sudah dirasakan dalam beberapa pekan terakhir. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Pemerintah Kota Makassar melarang sekolah gelar acara perpisahan untuk para siswa. Pelarangan dilakukan untuk menghindari pungutan liar. Pemerintah Kota Makassar kembali melarang acara perpisahan siswa. Larangan bahkan disampaikan melalui surat edaran Kadis Pendidikan Kota Makassar dan telah disosialisasikan ke sekolah dan juga orang tua. Acara perpisahan yang dilarang utamanya yang digelar di luar sekolah. Hal ini untuk menghindari pungutan liar yang biasanya diminta ke orang tua siswa. Lalu saya pastikan, tolong khusus sekolah-sekolah negeri kalau tidak punya anggaran, tidak punya uang, jangan melakukan itu. Jangan memberatkan lagi orang tua untuk menghadirkan, membayar anak-anak untuk penamatan sekolah. Kecuali kalau ada, saya umpamanya di satu kelas ini, saya biayai semuanya bisa datang dengan gratis, silakan. Tapi kalau untuk urunan yang memberatkan, tidak semua orang tua sama kemampuannya. Jadi maka dari itu saya menyampaikan untuk tidak melakukan kegiatan penamatan yang memberatkan orang tua murid. Meski telah dilarang, namun sejumlah orang tua siswa tetap meminta diadakan perpisahan. Namun hal itu akhirnya urung dilakukan setelah pihak sekolah menolak usulan tersebut. Jadi kalau masih ada yang mau ngotot, ini kami udah himbau, tidak ada, dan kami memang tidak melaksanakan di luar. Tahun-tahun lalu juga tidak pernah. Kami sudah membuat edaran, pemberitahuan, informasi bahwa pelaksanaan penamatan di dalam sekolah saja. Kalau ada di luar, Bu? Itu ketanggung jawabnya mereka aja. Silahkan bikin, kalau hanya dia mau mungkin ya silahkan, tapi itu tidak ada keterlibatannya dengan pihak sekolah. Larangan perpisahan ditujukan untuk siswa taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga SMP. Pemkot Makassar pun akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan melanggar aturan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sambut Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Merauke menggelar pameran SMK 2026. Pameran ini menampilkan hasil karya siswa dan juga inovasi dari 15 sekolah menengah kejuruan. Pelajar dan masyarakat umum memadati pameran SMK 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Merauke. Ajang ini sekaligus menjadi panggung kreativitas siswa sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Merauke. Pameran ini menampilkan karya siswa di bidang teknologi, kesehatan, manajemen, dan bisnis, serta bidang pertanian. Salah satu peserta bahkan menghadirkan 6 kompetisi keahlian dengan berbagai produk unggulan, mulai dari motor modifikasi karya siswa berbasis remote hingga produksi gantungan kunci menggunakan program desain 3 dimensi. Penius menampilkan 6 kompetensi keahlian dengan masing-masing produk-produk dari proses pembelajaran siswa di sekolah. Ada dari sepeda motor, ada 2 produk, yaitu motor yang hasil karya siswa sendiri yang dimodifikasi sehingga menjadi sebuah motor matic, tetapi ada yang digerakkan oleh remote, tapi ada juga yang digerakkan oleh tangan manual manusia. Siswa lainnya memamerkan hasil karya di bidang agribisnis, peternakan, dan kehutanan. Produk yang ditampilkan mulai dari bibit tanaman, media tanam siap pakai, hingga hasil olahan sektor pertanian. Biasanya di ini untuk penghijauan. Kalau untuk di HTPH kami punya media tanam yang siap pakai, kemudian punya beberapa bibit tanaman. Kalau untuk persiapan
persiapannya ini sudah kurang lebih 1 bulan. Mulai dari persiapan sampai dengan kami datang ke sini itu fix 3 minggu kerja kerasnya. Gitu. Ajang ini diharapkan menjadi agenda tahunan serta hasil karya siswa dapat dikenal masyarakat sekaligus meningkatkan minat calon peserta didik baru. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sophia Nusantara, ajang ini mempertemukan pelajar dan juga mahasiswa dalam merumuskan solusi atasi krisis lingkungan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam. Sebanyak 12 tim terdiri dari pelajar dan juga mahasiswa berpartisipasi di kompetisi debat demokrasi ekologis. Sistem penilaian dilakukan secara kompetitif dan 4 tim terbaik dari babak penyisihan melaju hingga final untuk memperebutkan posisi juara. Kegiatan kompetisi debat ini kami selenggarakan itu untuk mewadahi utamanya peserta di SMA dan juga mahasiswa di perguruan tinggi untuk berlatih berpikir kritis dengan topik-topik yang ada. Nah, pada kali ini itu tema yang kita angkat pada debat kali ini yaitu tentang demokrasi ekologi untuk perlindungan lingkungan. Kompetisi ini menjadi sarana menyampaikan aspirasi generasi muda terhadap kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan. Membangun kesadaran generasi muda terhadap persoalan lingkungan seperti kerusakan hutan, perampasan ruang hidup, pencemaran, dan juga ancaman pada hak-hak masyarakat adat. Saya yakin dan percaya bahwa dengan hadirnya debat Sophia ini dapat menjadi suatu bentuk pengumpulan suara di antara masyarakat, terlebih di kaum muda, agar dapat memberikan argumentasi mereka dan pendapat-pendapat mereka ini kepada pemerintah yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kembali tentang PSN ini agar menjadi lebih optimal atau bisa direvisi kembali untuk kepentingan seluruh umat manusia ke depan. Kita ke Kupang, Saudara. Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur sukses menyelenggarakan seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT yang diikuti lebih dari 10.000 calon mahasiswa. Berkat dukungan sarana dan prasarana yang memadai di kampus Universitas Nusa Cendana Kupang, seleksi nasional berdasarkan tes berhasil digelar. Seleksi bagi calon mahasiswa ini digelar selama 9 hari. Yang diikuti oleh 10.507 peserta dari berbagai daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undana sendiri menyiapkan server khusus dan ratusan perangkat komputer yang mendukung jalannya tes, di mana dalam setiap sesi dapat melayani 870 peserta di 3 lokasi. Rencananya tahun ini Undana Kupang akan menerima 6.900 mahasiswa baru. Dari jumlah ini, sebanyak 3.000 mahasiswa baru akan diterima dari jalur SBNT atau 40% dari kuota yang telah ditetapkan. Nantinya Undana akan kembali membuka jalur tes mandiri yang akan mengakomodir 30% dari kuota mahasiswa baru tahun ini. Selama 9 hari ini pelaksanaan UTBK secara umum berjalan dengan baik. Fasilitas listrik, internet juga semuanya mendukung. Ya, kami bersyukur sampai hari ke-9 ini semua berjalan baik. Untuk selanjutnya peserta UTBK ini akan menunggu pengumuman di akhir Mei, akan diumumkan hasilnya. Setelah diumumkan, kami Undana sendiri akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan registrasi ulang, di mana mereka akan mengisi biodata. Kemudian dengan biodata yang ada, kami akan melakukan wawancara UKT. Wawancara UKT ini untuk menempatkan mereka di kategori UKT sesuai dengan keberadaan calon mahasiswa. Bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti jalur tes mandiri, diharapkan dapat mempersiapkan diri secara baik, serta tidak lupa mengakses pengumuman resmi di website Undana atau papan informasi di kampus. Cita Sunatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi olahraga akan kami hadirkan selepas jeda, diantaranya ada gelandang Manchester City Bernardo Silva yang dikabarkan akan hengkang dari Liga Premier Inggris usai kontraknya habis. Kompas Pagi segera kembali.
zamannya sekarang. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya terpojok Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, Saudara. Harga minyak goreng kemasan di Merauke alami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga mulai dirasakan sejak harga plastik melonjak tajam. Harga minyak goreng kemasan di pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan melonjak. Kenaikan terjadi secara bertahap dan mulai dirasakan setelah Lebaran Idul Fitri kemarin. Rata-rata minyak goreng kemasan naik Rp3.000 per liternya. Naiknya harga plastik diduga jadi pemicu utamanya. Pasalnya plastik jadi wadah minyak goreng kemasan. Belum lama sejak yang harga plastik naik, itu langsung ikut semua naik barang-barang produk-produk pabrik ini naik. Untuk stok minyak goreng sendiri Bu, berapa di sini, apakah sedikit atau banyak? Banyak sih, cuma ya karena harga naik mungkin ya daya beli masyarakat kadang-kadang agak turun kan, karena kenaikannya itu melonjaknya agak tinggi. Untuk mengatasi lonjakan harga, sejumlah pedagang menjual minyak goreng dalam kemasan botol atau ukuran kecil agar tetap terjangkau di masyarakat. Kathleen Romera, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Masih soal plastik, Saudara, harga kantong plastik di Ambon, Maluku terus alami kenaikan. Harga kantong plastik bahkan bisa naik hingga 3 kali dalam sepekan. Naik lagi, dan naik lagi. Ya, ini yang terjadi pada kantong plastik di Ambon, Maluku. Harga kantong plastik terus meroket hingga membuat para pedagang resah. Dalam sepekan, harga kantong plastik bahkan bisa naik hingga 3 kali. Naiknya tak tanggung-tanggung, 3 kali lipat dari harga sebelumnya. Penjual plastik pun tak punya pilihan. Mereka terpaksa mengikuti harga pasar demi menghindari kerugian. Plastik apa itu Ibu? Plastik yang diperjual ikan semua plastik. Semua jenis plastik naik. Jadi katong jual ini paling orang sampai langganan bilang Ibu paling mahal sekali jual plastik. Kita bilang ini cari-cari di tempat lain tuh, kalau memang di tempat lain murah kita mau ambil lagi. Naiknya harga plastik tentu berdampak pada penjualan dan ini sudah dirasakan dalam beberapa pekan terakhir. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Sebanyak 1.200 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini. Personel ditempatkan di sejumlah titik termasuk di bawah jembatan layang di Kota Makassar. Ribuan personel dikerahkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan juga kelancaran lalu lintas di perayaan Hari Buruh Internasional. Para personel disebar di sejumlah titik strategis serta titik yang menjadi pusat konsentrasi massa. Di peringatan May Day tahun ini, pemerintah Kota Makassar juga disebut akan menyiapkan konsep perayaan May Day Fest di lapangan Karebosi, Kota Makassar. Personil kurang lebih gabungan dengan Polda itu ada sekitar 1.200 lebih yang kami terjunkan. Nanti kan kegiatan dari beberapa titik. Pak Wali Kota sendiri ada inisiatif
Yang buruh yang dari kota nanti mau diadakan kegiatan di Kalibosi, tapi ini masih dalam proses begitu ya. Tapi kalau tidak, kita akan fokuskan di flyover gitu ya. Mungkin nanti jalan ke kantor-kantor mana yang memang mereka tuju. Ini kami akan kawal semua. Polda Sulawesi Tenggara menangkap seorang kurir sabu di parkiran sebuah hotel di Kota Kendari. Dari tangan kurir tersebut, polisi menyita 1 kg lebih sabu siap edar. Tim Opsnal Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menangkap seorang pria inisial Ika. Warga Kolaka berusia 28 tahun itu diduga jadi kurir narkoba jenis sabu. Ika ditangkap di parkiran sebuah hotel di Jalan Za Sugianto, Kota Kendari. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan Ika membawa 5 paket besar diduga berisi sabu. Di dalam mobil Ika, polisi juga menemukan 6 paket kecil berisi sabu siap edar. Total, polisi menyita 1,26 kg sabu dari pelaku. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, 11 paket sabu dengan berat bruto 1026 gram atau 1 kilo 26 gram. Pergi ke Kota Kendari. Ya. Jadi Kota Kendari tersebut, tim yang di Kolaka bergabung dengan tim yang di Kota Kendari untuk melaksanakan pembuntutan. Ya, jadi masih belum kita sentuh karena memang masih kita awasi dulu bagaimana dia melakukan peredarannya. Lalu yang bersangkutan ini pergi menuju ke hotel, ya, di hotel yang ada di wilayah Kota Kendari. Dan pada saat yang tersangka ini keluar dari hotel, baru kita melakukan penangkapan. Ya, jadi kita melakukan penggeledahan. Polisi kini tengah menyelidiki siapa pemilik sabu tersebut. Ika sendiri dijanjikan uang 20 juta rupiah per saset jika berhasil mengedarkan barang haram tersebut. Ika kini dimintai keterangan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman penjara, maksimal hukuman mati sesuai Undang-Undang tentang Narkotika. Silvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. 2 jaksa di Kupang, Nusa Tenggara Timur diduga memeras terdakwa kasus korupsi pembangunan sekolah di Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Dugaan pemerasan terbongkar setelah pengacara terdakwa menyampaikan kasus ini dalam persidangan. Sidang kasus dugaan korupsi pengerjaan sejumlah sekolah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2021 memasuki babak baru. Kuasa hukum terdakwa, Hieronymus Sonbai, membuka sejumlah fakta terkait dugaan pemerasan yang dilakukan 2 jaksa terhadap terdakwa. Kuasa hukum terdakwa bilang 2 jaksa tersebut memeras terdakwa dengan nilai ratusan juta rupiah. Sejak awal kasus ini terlalu dipaksakan. Karena terdakwa sudah banyak menyetorkan sejumlah uang kepada oknum jaksa, yaitu A. Jaksa atas nama Ridwan Sudana Angsa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang pada waktu itu adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, kurang lebih 140 juta rupiah, yang diberikan sebanyak 3 kali dengan cara pembayaran pertama. Jaksa bernama Noven Bulan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang pada saat itu bekerja di bagian Intel Kejati NTT, juga telah meminta uang kepada terdakwa dengan akumulasi secara keseluruhan 175 juta rupiah. Atas fakta persidangan itu, Kejaksaan Tinggi NTT pun akhirnya angkat suara. Kejati NTT akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena ini kasus sudah nanti Pak Kajati perintahkan fase pengawasan, pasti akan dilakukan pemeriksaan kepada pihak yang bersangkutan. Dari 3 nama itu kira-kira mungkin bisa mereka bertugasnya di mana? Apakah sekarang masih aktif di Kejati atau sudah keluar? Nama-nama yang disebutkan itu sudah tidak bertugas lagi di Kejaksaan Tinggi. Saya tidak tahu di mana sekarang. Karena klarifikasi dan pemeriksaan terhadap beberapa jaksa itu kapan rencana? Secepatnya, mungkin dalam beberapa hari ke depan, Pak Kajati akan memerintahkan asisten pengawasan untuk segera melakukan pemeriksaan. Untuk diketahui, kini Jaksa Ridwan bertugas sebagai Kajari Medan, sementara Jaksa Noven kini bertugas sebagai Koordinator Jaksa pada Kejati NTT. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi kali ini.
Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya dan sampai jumpa.